Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi karena tadi sebenarnya udah direkam ya, tapi ternyata suaranya nggak masuk. Asik. Sampai lupa tadi mau bahas apa. Kita bersama Seger banget. Grup komedi paling lucu di Jogja hari ini. Beban. Iya. Jam ini. Iya. Habis itu, iya belum tentu. soalnya jam sekarang ini yang lain pada sholat tarawih. Iya. Kita nggak sendiri. Jadi kesempatan kalian nih untuk memegang Jogja. Oke? Kita manfaatkan ya. Manut. Kali ini segede apa? Kali ini kita akan di episode ketiga Mendang Mending ini biasa kita akan membahas isu-isu penting yang pinggir-pinggir jurang. Politik ya. Politik, keamanan, ekonomi, agama, kerusuhan sosial, wah, semua pokoknya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Mumpung nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton. Mumpung konten ini yang nonton baru puluhan ya. Iya. Dan itu pun akun-akun saya sendiri. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas peraturan pemerintah nih biar nyenggol-nyenggol langsung gitu ya. Wih, Ya. ini serem. Peraturan pemerintah yang terbaru, mumpung kita lagi ada di bulan puasa adalah boleh buka bersama, tapi dilarang ngobrol. Ini seru. Saya ingin meminta pendapat dari anggota Seger nih, mulai dari Mas Danang dulu nih. Gimana nih pendapatnya soal peraturan tersebut? Setuju. Pro pemerintah. Pro pemerintah. Iya. Kenapa alasannya nih? Karena sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau orang makan itu emang nggak boleh ngobrol. Iya tahu. Nah itu makanya buka bersama itu nggak boleh ngobrol, itu bener banget. Dasar banget ya peraturannya sebenarnya. Kalau buka bersama sambil ngobrol keselak. Karena di ilmu kesehatan juga ada. Nah. Sambil nelen sambil bernafas itu bisa bikin keselak. Nah bener banget makanya itu Apalagi kalau makannya tuh bener. makan yang susah-susah. Susah bisa Bener. Bisa nggak lebaran ya kan? nggak lebaran besok. Makanya sebenarnya pemerintah itu Baik, cuma kita aja yang negatif tinggi. Semoga kita dapat job pemerintah. Terima kasih kepada ya. Bung Chandra, gimana pendapatnya? Ya diperjelas saja sih. Nah, saya kacamata ya Dan sebelumnya ini Bung Chandra ini adalah jadi mungkin belum pernah ngerasain buka bersama. Coba gimana pendapatnya nih? Beda sama Muhammad Salah. Kenapa Muhammad Salah? Aku pateng loh gini. Gimana? Tanggapannya Bung Chandra, buka Ya. bersama nggak boleh ngobrol. Perlu diperjelas aja kalau misalnya ada ketentuannya kayak gitu tadi. Memang alasannya kalau makan kesehatan. nanti karena kan kamu tahu sendiri kan. Apa? Netizen kita itu. Kita kan netizen juga. Iya. Kita netizen yang pro pemerintah. Nah, Alias buzzer RP. Yang bagi yang ini bagi yang suka pikirannya tuh loadingnya lambat gitu tuh, Nah. itu kan perlu diperjelas. Apalagi kan sekarang kan netizen itu kan cenderungnya cuma baca clickbait doang. Oh iya, jangan-jangan itu clickbait. Gak boleh ngobrol sama mungkin istri orang gitu ya. Belum dibaca semua kali. Itu maksudmu pemerintah cari ini ya rating gitu ya? Oh enggak. Kok clickbait sih maksudnya? Biar yang baca, karena kan minat baca orang Indonesia kan belum terlalu tinggi. Nah, Jadi makanya saya bikin clickbait itulah. benar. Dengan adanya peraturan ini saya jadi mendukung soal ini wajib membaca 9 tahun ya. Wajib membaca 9 tahun. Ini peraturan pemerintah mana? Negara mana ya? Uganda. Wah, saya tag ke Kementerian Uganda nanti. Iya, benar. Uganda. Yang kedua nih, ada lagi. Bacaannya soalnya bias. Keistimewaan Uganda. Iya. Yang kedua ya, Nah. kita akan membahas peraturan yang kedua, yaitu adalah boleh mudik. Hah? Yang tahun lalu nggak boleh mudik, sekarang boleh mudik, tapi tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh angkat telepon. Gimana nih tanggapan Bung Chandra dulu lah sekali-kali biar dia sebagai jawab dulu ya. Bagus ya ini peraturannya ini membuat sebenarnya malah meningkatkan spiritualitas. Wah, Kok bisa? Bisa. Loh, ini kan
membuat seseorang itu menjadi lebih sakti lagi itu. Untuk bisa merasakan mudik tapi tanpa makan, tanpa minum, tanpa ngobrol, sama tanpa pasangan. Amin. Ini membuat seorang pemudik menjadi sakti. Kok kan bisa? Kebal jadi. Memaksa orang untuk gosok mau itu loh. Iya, betul. Kan orang gosok mau kan nggak perlu ngobrol, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Itu Bisa, betul. peraturannya gitu. Jadi Anda setuju? Iya, ini adalah pro pemerintah semua ini. Iya, saya pro pemerintah karena ini menuju Indonesia klinik itu. Iya, betul. Setelah ada kawan hujan. Setelah kawan hujan, sekarang kita harus belajar bahasa Sukma. Bahasa Sukma. Kalau Bung Danang. Kalau saya bukan antara setuju atau enggak, saya masih penasaran aja. Soalnya tadi gimana mudik nggak boleh ngobrol, Nggak boleh makan minum, nggak boleh angkat makan. telepon. Nah, kalau kita mau menuju suatu tempat, misalnya contohnya kita naik angkutan umum ini ya, berarti ya, kayak naik bus. Kita mau turun di depan atau kiri jalan, Pak. Biasanya kan kita bilang sama kondekturnya, otomatis kan ngobrol kan. Ya. Pak, kiri jalan. Nah, terus kalau nggak boleh ngobrol terus gimana? Bablas dong. Makanya itu. Dia mau turun. Kita ikut muter satu lap Betul. balik terminal lagi. Ya. Nah, itu loh. Tapi ini juga ada hal positif kan pasti. Positifnya? Misal nih, kita orang-orang yang takut ditanyain, Jangan positif, kapan nikah? jangan positif. Kok jangan positif? Nggak bisa mudik kalau positif. Oh, Oh iya. maksudnya gimana? Oh iya. Seger banget. Jadi ini kesempatan yang baik untuk para jombloers untuk mudik tanpa resah, tanpa gelisah, karena kalau ditanyain kapan nikah langsung laporkan ke badan LBH. Dinas ini ya. Bukan Dinas perhubungan. Oh iya, bisa juga. Karena Satpol juga bisa. Iya benar, karena jelas karena jomblo tidak punya hubungan. Nah, kita laporan ke Dinas perhubungan. Nah, Ini jalan segera. kalau lapor ke dinas Kanjeng nanti kan dapat duit. Itu Dimas. Oh, Dimas. Aduh, jadi kalau misalnya ada yang nanyain kayak gitu sekarang tahun ini stop dulu lah ya. Iya. Jadi kita bisa mudik dengan tenang tanpa was-was. Tapi juga nggak bisa pamer juga ya nanti kalau mudik ya. Biasanya kan pamernya. Pamer tuh. Flexing. Iya, flexing kan lagi musim tuh flexing. Oh enggak, pamer kan nggak usah pakai ngomongan, tahu-tahu langsung set kipas duit, itu kan boleh. Pas tiba-tiba kipas duit gitu. Iyalah. Tapi flexing tuh emang lagi ngetren ya? Ngetren, soalnya saya pernah juga laptopnya ganti kabel flexing. Ayo flexing. Apa itu? Neng kebon. Oh iya. Nyising. Saya ngobrol tuh ya. Oke, kita kembali lagi. Nggak kembali lagi. Kita ke topik yang terakhir nih guys. Pemberitaan yang menggegerkan dunia yaitu tentang konten pornografi. Kita kan negara timur nih ya. Kita orangnya tuh sopan santun, tertutup, terus kromo inggil itu termasuk gak sih? Enggak ya. Ya sopan santun itu. Bener. Sopan santun itu kromo inggil ya. Terus ramah tamah, ya kan, remeh temeh. Tapi ternyata ada juga yang konten pornografi ya, bahkan harganya tidak murah, dan ini kebetulan menggegerkan dunia karena melibatkan komedian seperti kalian ini, komedian terkenal lagi. Kita komedian, Mas. Jerawatan. Chris Rock. Will Smith. Kita mau bahas Will Smith juga nggak? Oh iya, itu sebenarnya salah siapa sih? Dibahas. Salah Panji kayaknya. Oh. Panji manusia ular ya. Panji manusia aluminium ya. Tua ya kamu. Jadi menyeret komedian berinisial M yang katanya membeli konten Itu udah diumumin tuh, Marcel Udah. Widianto. Aduh, Gak apa-apa, nanti di tag. Kayak kenal. bukannya itu dia Widianto itu Yofi pencipta lagu. Widianto, bukan Marcel. Oke, ger banget ini emang nyautnya cepet ya. Iya. Kalian latihan nggak sih sebenarnya? Enggak. Ya, chemistry ya. Enggak, cuma gedein CC aja. Biar nyautnya cepet. Enggak disalip.
Lanjut. Tahu kan? Terus. Lucu enggak? Enggak kan? Enggak, ini sebenarnya lucunya tuh dalam batin. Jadi kadang kalau ketua luar, Oh, berarti ketawanya gini ya? ketawa luar itu kan bisa dibuat-buat nih. Nah. Tapi kalau ketawa dalam hati ini nggak ada yang tahu. Yang lucu nanti yang nonton. Betul, yang di rumah ya. Mungkin Mungkin yang di ada. sini garing banget ya. Tapi di rumah pasti orang terpingkal-pingkal. Ya, kita Terharu ya. Kita nggak bisa garing. Kenapa? Kan minyak mahal. Katanya nggak jadi Katanya nyalonin kamu- presiden. Oh, Katanya pro Apa? pemerintah Nggak gitu. jadi nyalonin presiden. ya soalnya kan ini rambutnya habis potong, jadi nggak perlu nyalonin lagi. Oke. Maksudmu presiden kita masuk ke salon? Hah? Iya, Bu. Tanpa orang nyambung. Katanya nyalonin presiden. Heeh. Presidennya masuk salon berarti kan? Iya. Iya, yang itu loh, speaker itu loh. Yang bassnya gede. Salon. Saya nyambung. Nah, di konten mendamping ini kan kita membahas dari sudut pandang orang menengah ke bawah nih. Ya, benar banget. Kalau menurut kalian ya, daripada membeli video itu sejumlah 70-an yang harganya itu mahal. Menurut kalian nih, menurut Bung Danang dulu nih. Oke. Mending buat apa sih duitnya sih? Kalau jelas duit sebanyak itu, taruhlah sekitar 70-an. Ya, Harganya juga nggak murah kan? ya. Minimal di harga 100.000 lah ya. Katakanlah ya. Katakanlah bilang gitu. Berarti kan sekitar 7 jutaan ya. Betul. Kenapa 7 jutaan cuma buat beli video? Padahal itu ini yang saya buat tunggu. open BO Waduh. itu Terus udah terang. Terus terang. Itu kalau harga segitu Oke. no cap pasti ya itu ya. nggak tahu aku nggak tahu. Itu kok kamu paham Iya, banget sih? kok. Apa sih? Aku cuma open BO itu Sebentar. Bimbingan online. Sebentar. Bimbingan Ini konten ini online. untuk anak-anak loh. Pak. Ada ya anak-anak ngurusin parsel. untuk anak-anak kok coba-coba. Untuk anak-anak kalau ngomongin mudik emang ada anak-anak mudik. Makanya. Jadi mending open BO tadi ya. Yang enggak juga, itu dosa. Itu dosa. Jadi Makanya mending duitnya kan ditabung. ditabung untuk Bikin sendiri. Enggak. Enggak ya, maksudnya buat Cari hal talent yang gitu, cari talent. Ya, yang berguna lah. Istilahnya 7 juta pun kalau kita udah niat ya, niat apa nih? niat ya untuk berhubungan lah. Oh, Ya iya. kita ngomong agak dewasa ya, Iya, kita iya. berhubungan. 7 juta itu buat daftar KUA masih sisa. Kamu mau buka itu nggak masalah. Oh, sing udah sisa. Karena kontennya yang nonton orang India. Orang India nggak apa, kita ngomong apapun nggak digagal. Di bata mereka kita inilah ya ngomong apa ini. Ngomong India. Orang ngomongin dia ngomong cowok. Nah, seperti itu maksudnya ditabung buat hal yang berguna. Contohnya Ya itu, umpamanya 7 juta kita sudah ingin kan istilahnya daripada Ya. dia disalurkan buat nonton bokep. mending ke KUA tadi ya. Nah, mending ke AUA. Ke KUA padahal cuma 200.000. Nah, Sisanya bisa buat jajan. jajan buat bulan madu. Maksudnya jajan sama itu, nah, istri. bulan madu mau check in murah, cari Oyo apa Red Doors. Betul. Nah, Kan masih sisa tuh, masih sisa 6 masih juta. sisa banyak. Baru buat beli video. buat Jadi, belajar Tutorial. tutorial teknik-teknik gimana Iya, biar betul. menyenangkan pasangan. Jadi ada sisi positif. Positif. Jadi nggak harus 7 Semuanya udah dihabisin, Nggak betul. usah 7 juta itu dibeliin semuanya. Belilah sekitar Secukupnya. 20 cukup lah. Cukup lah. Cukup. Sisanya buat nikah. Nah, Bulan madu. kalau Kau mendang mending. The real mendang mending. Oke, Mending, kalau mending. Bung Chandra nih mungkin ada tanggapannya nih. Kemahalan. Waduh. Kemahalan atau Anda yang kemiskinan nih? nah, Ya udah jelas kan. Maksudnya kalau dari OnlyFans-nya langsung bayar gitu kan. Ya. Ya kalau emang pengen banget ini nonton nih ya, nungguin aja linknya. Wah, berarti nunggu Kan? dari link Twitter. Ya. Bagi linknya dong gitu ya. Nah, kaum-kaum. toh kan ini kan apa namanya jagat dunia maya di Indonesia itu kan dihuni oleh hacker-hacker handal itu tadi betul. yang siap untuk membuat video-video itu tadi akan bisa didownload dan disebarluaskan. nah berarti 7 juta tadi mending dikasih ke hacker ya. Jangan juga. Mending beli langsung ngapain? 7 juta kasih ke hacker Iya, terus Kasih dapat ke hacker, jangan. nanti belinya dia kan bisa bobol nggak cuma satu video
satu orang akun itu tok. Jadi Betul. berjuta-juta akun bisa 7 juta cukup. Setuju nggak sih? Nanti kasusnya kena lebih gede lagi kalau kayak gitu, Pak. Apa? Mending Buat konsumsi pribadi aja, Pak. hukumannya sama, tapi tontonannya lebih banyak. Oh, iya. Gitu. Ya memang itu sifat berbagi itu sebagai orang timur, tadi kan bilang orang timur ya. Ya. Berbagi itu lebih penting. Kalau cuma 7 juta buat sendiri kan itu bisa buat yang lainnya juga. Tapi ngomong-ngomong gini, Apa? aku menyabotase ini ya, Iya. menyabotase moderator ya. Kalau aku ada pertanyaan ini sih. Kalau dibandingkan sebenarnya Dea itu sama Siskae mending mana? Aduh. Nah, ini kamu dulu sama. Mending itu apanya nih mending? Oh, nggak ada yang mending, gede semua. Maksudnya Kebetulan khusus untuk pecinta yang body mungil. Ah. Promosi. Kalau aku ini sih, mending tanpa udan. Wih, ketemulan keda. Kalau menurutku ya, Aha. kalau Siskae kan karena nggak terbongkar dia nggak jualannya nggak terlalu terekspos Dia ya. tuh nggak terbongkar, orang dia bongkar sendiri kok. Oh iya bener juga. Gimana Ya. sih? Dan dia sekarang kemarin masuk di video viral ya, Iya. lagi di penjara itu kan. Iya. Kalau aku mending Siskae, Kenapa? karena dia yang gratis juga ada di IG-nya dia. Nah, itu Jadi 7 berbagi. jutanya bisa buat judi kalau aku. Beli kan ya? Heeh. Beli apa? Slot Slot. Oh iya benar. atau binomo sih biar aku bisa crazy rich. Iya. Main falas. Tidak banyak orang yang tahu. Betul, Iya. tahu-tahu miskin aja. Nah gitu, tapi melihat fenomena Dea dan Siskae berarti kan itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia sumber daya manusia SDM-nya orang Indonesia itu sudah maju. Betul. Setuju kan? Iya. Maju apanya nih maju? Karena maju beneran. Melek teknologi. Oh. Bener kan? Betul. Bisa jualan di online. Betul. Harus Dan harus itu- kita dukung nggak? Betul. Iya. UMKM bukan sini? Iya, UMKM. Itu perlu ini sih, perlu kita apa usaha namanya? menengah kian Butuh menengah. dukungan dinas koperasi Nepal. Ah. Gitu kan? Kan kalau misalnya itu ditarikin pajak kan. Lumayan. Iya, makanya itu. Orang apa Ibu Sri itu kan kemarin di tempatnya Om Deddy kan juga kalau ada penghasilan kayak gitu bisa ditarik pajak juga. Bisa. Nah, berarti kan itu, Itu dari- daripada ditangkap mending ditangkepin pajak Dari aja. beberapa sektor kan itu juga termasuk menguntungkan ya, dari tadi dinas koperasi Nepal, terus dari internet ya kan? ya internet tuh dari teknologi ya, Ya, berarti ya betul. Menristek ya, apa Kominfo. Kominfo Menristek Nepal. lawas banget. Kominfo Nepal, terus dinas kebudayaan Nepal itu kan Iya. tentang hiburan toh, entertainment Betul. toh. Iya. Terus Dan- kemudian dan- ada lagi dinas pariwisata. Pariwisata. Iya. Oh ternyata ini masuk ke wisata juga. Wisata juga, wisata rohani loh kita lihat Oh, itu. Iya, Karena kan- iya. Karena ketika kita lihat kan nyebut ya ampun astagfirullah, Betul. ya ampun. Wah, itu Siapa kan tahu kita bisa tobat ya. mendalam Iya. lah. Iya, Kita- bener. kita Berarti coba Kementerian dulu. Agama juga bisa masuk. nih? Bisa masuk. Aku nggak berani bilang. Agama apa ya? Agama Nepal juga. Kan Nggak. agama. Tapi itu ada benernya kan, soalnya kalau di Eropa kan gitu kan. Apa nih di Eropa? Lihat lukisan gitu. Heeh. Terus langsung nyebut, "Oh my god, Ah. so beautiful." Enggak, tapi serius kan kalau orang barat kan gitu kan, Iya. lihat suatu Betul, iya. lukisan atau lihat suatu patung yang indah gitu, "Oh my god, so Orang beautiful." barat tuh Sumatera Barat apa Jawa Nah, Barat? Minangkabau. Maksudnya itu Jakarta Barat juga bisa. iya. Maksudnya tuh lihat sesuatu yang indah terus malah inget Tuhan. Betul. Nah, itu kan sebuah bentuk keimanan. Betul, gitu karena loh. memang kita apa ya? Cara mengingat Tuhan itu orang beda-beda. Kadang benar. bisa dari musibah, bisa dari teguran apa, bisa dari juga yang indah-indah ini. Iya. Karena kita langsung ingat siapa penciptanya. Nah, Jadi sebenarnya sudut pandang kita harus Luas. Wah. Berarti Jangan bebaskan Coki. jangan. Kamu kaumnya ya. Maksudnya bukan itu. Ya udah gitu aja ya. Ini tak tutup apa kamu yang tutup? Oh, yang punya acara kamu ya. kan baru satu topik. Enggak kan ini udah selesai. Oh, udah ya. Saya tutup. Jadi gitu ya. Jadi apa? Yes. Fenomena ini pasti ada hikmahnya. Semua untuk fenomena itu jangan kita lihat negatifnya, sisi Betul. negatifnya. Jangan langsung kita judge. judge karena kadang
ketika orang lain salah, kita nggak sadar kalau kita juga pernah salah. Betul. Simpelnya gini. Cuma kita salahnya nggak bayar bedanya. Nah, itu lebih parah loh. Iya. Kita harusnya tadi kita ngerasani komedian berinisial M beli kayak gitu. Kita aja yang cuma gratis buka Telegram. Nah. Oh, di Telegram ada? Ada. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Memorinya penuh. Seperti itu. Terus yang tadi berbicara masalah mudik, apa nggak boleh makan dan terus kita protes. Iya, nggak protes kok gitu. Yang bukan kita ya, beberapa. Jangan protes, nanti jadi protestan. Karena kita kan, wah ini agama banget. Nggak apa-apa, agamanya dia sendiri kok. Nggak apa-apa. Dia gojek agamanya sendiri. Ya kayak gitu, kita nggak tahu, kita belum memahami maksud pemerintah apa sudah menuduh yang betul. Padahal yang jelas kan pemerintah pasti lebih pinter, lebih tahu ya kan? Lebih tahu kebutuhan rakyatnya. Betul. Kita mah kerja aja telat berangkatnya. Iya, pemerintah itu kan udah disetting bahwa dipilih untuk memikirkan orang banyak. Nah, kalau kita kan biasanya mikirin dirinya sendiri. Iya. Gitu. Itu terpujilah rakyat, pemerintah. Ya. Jadi saya setuju kalau anggota DPR beli korden 70 miliar. Oh, itu kan biar nggak silau dengan. Betul, makanya saya setuju. Nah, loh, sekarang gini, kalau rumahku itu kan kecil. Iya. Nah, makanya belinya murah-murah aja. Iya. Nah, kalau pemerintah kan gedungnya gede-gede, nggak cuma satu lagi gedungnya. Beli korden semahal itu kan buat menutupi dari kesilauan duniawi. Betul, iya. Biar mereka fokus mengurus rakyat. Dan kamu tahu nggak apa kalau bubuk bisa angler kan pemerintah kadang biar fokus ya. Tidurnya kan sedikit. 3 jam, 2 jam gitu. Sisanya tapi leye. Masalahnya besoknya libur. Iya. Ya kan? Nah, kalau itu sampai harganya mahal, itu kan pasti punya kualitas yang bagus. Betul. Itu korden nggak cuma untuk menutupi ruangan, tapi bisa untuk menutupi aib juga. Loh, kalau di keluarga kan bener toh, sebagai bagian keluarga kalau bisa kita jangan sampai ngomongin aib kita di depan orang lain, aib keluarga depan orang lain, apalagi negara. Nah, itu tujuannya. Masalahnya rakyat mungkin bingung kok bisa sih beli korden segitu. Mungkin kalau aku ya beli korden 7 miliar, mungkin rumahku udah ambruk kali. Kegubet korden. Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh gitu. Kan ini kordennya itu kan bahannya beda. Ada emasnya mungkin. Nah, ada voucher map bisa ditukar iPhone 13. Nah, kan kita nggak tahu. Ada voucher Traveloka. Siapa tahu di situ bisa untuk menghadang drone juga. Bisa. Wow, keamanan. Ya. Makanya harganya bisa mahal. terlindung dari virus juga toh. Oke. Kita akhirnya sampai di penghujung acara ya. Yes. Setelah kita membahas mudik, buka bersama, terus pornografi, sampai kita mendukung program pemerintah DPR khususnya ya. Yes, yang akan membeli korden. Kita sarankan ya, naikkan anggarannya. Betul ya. Selain korden mungkin bisa membeli lukisan kuda. Nah, jangan sampai malu-malu sama negara lain. Kalau perlu bikin pagar setinggi-tingginya. Biar pemerintah kita itu semangat bekerja. Jadi kan interior di dalam tempat kerjanya harus kita dukung. Oh, betul banget aja. Jangan sampai kalah sama kantor Google. Betul. Harus ada snack. Kalau perlu tuh itu sekarang kan lagi musim yang tempat-tempat kerja kreatif itu ada PS-nya juga. Jadi kan kita nggak rugi bayar pajaknya. Betul. Iya. Bener banget toh. Misalnya kan kalau ada pemerintah terus main GTA gitu kan. Kan jadi lebih paham cara memberantas kriminalitas itu. Ya, kan? Cara berpikir yang cerdas. Iya kan. Di luar kendali. Di luar kendali. Kan efek positifnya kan itu ya. Bener. Kalau kita jadi tahu pemerintah fokus, kriminal. kita akan lebih diurus gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak protes lah. Sekali-kali tuh dukung gitu loh. Gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton konten Mendang Mending kali ini episode 3. Semoga ada yang keempat, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk Kres, untuk Lokalti, dan untuk Seger banget. Jangan lupa saksikan di IG-nya Mas Danang sama Mas Chandra. Episodenya update setiap hari ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para